Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jam'ihi wa huwa arba'atu aqsam badalul syai'i minal syai'i wa badalul badi minal kulli wa badalul istimali wa badalul ghalani nahu qaulika qama zaidun akuka wa akaltu rabifa sulusuhu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan farsa aradta an taqula fa abdalka zaidan minhu. Babu mansubatil asma'i al-mansubatu khamsata asyara wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa zarfuz zamani wa zarful makani wal halu wat tamyizu wal mustasna wasmula wal munada wa khabaru kana wa qadrihi wal maf'ulu ma'hu wa khabaru kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha wal maf'ulu lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-nahtu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini agak ngajinya sebentar ya, karena saya mau masuk Islam lagi. Ntar lu bareng-bareng masuk Islam bareng-bareng, Pak. Jangan diem aja ya. Oke, sekarang yang paling atas itu ya, wa ingdi itu ya, wa ingdi salisa asyara ulaman. Dan seperti contoh, ini kan semalam karena mutajiah buru-buru ya. Seperti contoh, ingdi, wawunya kan nggak usah dibaca, kan wawunya atop. Kalau mengartikan, ya ingdi gitu loh. Dan seperti kan itu wa ingdi salisa asyara, kan gitu kan. Dan seperti contoh ingdi, ngerti maksudnya? Bukan wa ingdi, gitu loh. Paham kan? Padahal tidur Don. Lu tidur. La ilaha illallah Don. Orang itu punya semangat hidup tuh, semangat juang. Ingdi itu tetap di sisiku, gampangnya milikku. Itu ingdi itu sama dengan li. Salisa asyara bermula 13. Ke 13. Ya, diingat-ingat. Ini yang kemarin ini kan ini. Nah, ini kan salisa yang ini kan. Nah, gitu loh. Cuman kalau ini mufrodah, nah, kalau ini kan murakkab, gitu kan. Salisa asyara bermula yang ke-13. Apanya gulaman? Gulamnya budak laki-laki. Lafaz salisa asyara ya, bitadzkiril juz'aini, dengan memudzakarkan dua bagian. Dua bagian itu maksudnya salisa dan asyara. Jadi bukan satu kalimat, kan murakkab. Aidan halid juga sebagaimana sebelumnya tania asyara kemarin. Wa bina ihma atau kepada besar kiri
wa binaihima dan dengan memabnikan juz'ain alal fathi atas mabni fathah. Nah, tolong perhatikan wa hakadza ila tasi'a asyara. Wa dan ingatlah siapa kamu kadza seperti ini salisa asyara ila tasi'a asyara sampai pada lafaz tasi'a asyara. Berarti kalau tasi'a asyara itu yang ke-19. Oke. Kan berarti itu ada jeda 13 langsung ke 19. Nah, yang enggak ada kan berarti rabi'a asyara, khamisa asyara, sadisa asyara, sabi'a asyara, samina asyara. Kan gitu. Paham kan? Itu maksudnya wa kaga ila tasi'a. Harus bisa membeberkan kalian. Begitu loh. Lafaz tasi'a asyara tadi sama. Bisa kiril juz'aini itu bukan. Dengan buka aja bunyinya bin. Bunyinya gerbangnya buka aja, katanya kalau masuk suruh masuk aja orang. Bisa kiril juz'aini dengan memuzakarkan dua bagian. Maksudnya memuzakarkan itu loh. Tasi'a enggak tasi'ah. Asyara itu kan enggak ada taknya. Asyara enggak asyara. Enggak asarota. Itu nyambung kan? Itu yang dimaksud bitadzkiril juz'aini, karena tasi'a itu kan bisa juga tasi'ata. Kalau tasi'ata kan muannas. Nyambung kan? Nah, ini yang contoh sekarang ini. Wa binaihima dan memabnikan tasi'a asyara. Ya tasi'a dan asaronya itu maksudnya. Udah sekalian, watakulu dan berkata siapa kamu, mau gak mau diri ini tahu. Fil mu'annasi di dalam mu'annas. Kalau yang atas itu kan atof fatakulu fil muzakkar itu yang halaman 125. Nah, watakulu dan berkata siapa kamu fil mu'annasi di dalam mu'annas indi ikhda asyrota. Indi itu di sisiku, ikhda asyrota bermula 11. Nah, kalau muzakkar kemarin kan akhada. Oke? Akhada asyara. Kalau muannas ikhda asyrota. Ikhda setelah dal ada alif taknis. Nyambung. Asrota setelah ro ada taknya. Itu mu'anas. Apanya? Amatan. Nah, itu pembandingnya gulaman. Kalau gulam itu budak laki-laki, kalau amat kalau amatan, lihat tulisan saya seperti itu. Maknanya budak perempuan. Nah, di Malaysia itu, Malaysia, Brunei, TKI itu atau tenaga kerja itu ya. Itu walaupun laki-laki kok disebutnya amat. Malaysia, Brunei menyebutnya begitu. Karena saya dulu begitu. Bitaknisil juz'aini dengan memuanaskan dua juz, yaitu ikhda dan asyrota. Wa binaihima dan memabnikan ikhda dan asyrota. Oke, ikhda asyrota nyambung, dua-duanya muannas. Wasnata asyrota dan lafaz dan ingzi isnata asrota. Kan berarti itu atuf kepada ikhda asrota 12. Apanya? Jariyatan, anak perempuan. Lafaz isnata bukan selandun ada tak. Isnata asrota jariyatan bitaknisihima
dengan memuannaskan isnata dan asrota. Nah perhatikan, khusus lafaz isnata asrota bukan ikhda, wa i'rabil juz'il awwali, dan atofnya kepada bitaknisihima, wa i'rabil juz'il awwali, dan mengerobkan bagian atau juz yang pertama. Juz yang pertama berarti apa? Ya isnata, nggak usah wasnata, kan wawnya waw atof. Lah iya kan? Canggih lu no. Wasnata asrota kan juz pertamanya isnata lah, wawnya kan waw atof. Nggak usah lu baca-baca. Apa kok nggak usah lihat minum kopi dong, biasa aja dong. Ya enggak? Nah itu maksudnya di i'rabal musanna dengan seperti i'rabnya isim tasniyah. Tuh, berartiin. Kalau majuan dikit tunjul banjul. Nah. Wa asrota naibun mana banuni. Wa asrota, dan bermula lafaz asrota i'rabin. Naibun itu menggantikan mana banuni dengan seperti gantinya nun, atau mana banuni pada tempat gantinya nun. Kalau isim tasniyah itu kan ada nunnya, ya enggak? Zaidani atau zaidaini ada nunnya kan? Tapi begitu dimudofkan kan nunnya dibuang. Nah, isnata asrotanya itu seolah-olah menempati tempatnya nun yang dibuang, karena kalau versi di sini kesannya asronya mudhof, isnatanya mudhof, asrotanya mudhof. Gila, paling enggak ada yang memperlakukan seperti itu. Oke, perhatikan, itu kan isnata asrota, isim biasa. Paham? Enggak ngikuti wazan fa'ilatun. Oke? Kalau isim biasa seperti itu. Nah, itu nanti bawahnya persis tuh. Wasaniyata asrota, dua-duanya mabni fatha. Gitu loh. Yang ada kemungkinan di i'rabi seperti isim tasniyah itu isnata asrota, yang isnatanya isim biasa, enggak ngikuti wazan fa'ilatun. Oke, bisa pahami kan? Ini yang saya tegaskan dari kemarin, ini jelimet, makanya order saya suruh turun kalau mau ada supaya paham. Itu loh maksudnya. Oke. Wa khadiyata asrota, dan lafaz khadiyata asrota. Loh, perhatikan. Kalau yang tadi kan ikhda. Nah, sekarang khadiyata yang ke-11. Nyambung? Wa saniyata asrota, dan lafaz saniyata asrota yang ke-12. Kan beda 12 dengan yang ke-12. Paham? Nah, itu yang makanya nggak bisa ngebut. Wasalisata asrota, dan lafaz salisata asrota, maknanya yang ke-13. Lafaz khadiyata asrota, saniyata asrota, dan salisata asrota, wahakaza, dan seperti ini, wahah, dan ingatlah, kaza seperti ini khadiyata asrota, saniyata asrota, salisata asrota, ila tasi'ata asrota. Diperhatikan, semuanya ada taknya. Juz awal ya tasi'ata, khadiyata, saniyata, tadi ada taknya. Asrotanya juga ada taknya. Itu kalau maksudnya mu'annas, yang dihitung mu'annas. Nah, ini kan masih bab yang pertama, ma yajri alal qiyas.
Oke? Ingat-ingat itu. Yang kemarin ini. Ma yajri alal qiyas itu. Insya Allah ini. Kalau belum makan. Bita'nisil juz'aini dengan memuanaskan 2 juz, 2 bagian yaitu hadiyata, saniyata, dan asronya tadi. Wa binaihima dan memabnikan juz'ain. Jadi cek. Nyambung ya. Jadi mulai hadiyata asrota, saniyata asrota, satu dia gamblang. Jadi cek walaka dan itu boleh bagimu. Fisini perhatikan dalam huruf shin besar ada tiga-tiganya. Minal asroti dari lafaz asro al asro. Walaka al iskanu bermula membaca sukun. Kalau membaca sukun asro. Oke? Wal kasru dan membaca kasro. Berarti asyiro. Versi di sini, paham nggak? Nah, cuman kalau dalam versi Ibnu Aqil itu asyarah, kan berarti nambah ilmu, paham kan? Kalau asyarah jelas, asyarah mudzakkar dibaca fathah, oke? Tapi kalau yang dibaca yang muannas itu boleh asroh. Sinnya boleh dibaca sukun, boleh dibaca kasroh, asyiro. Versi di sini. Nah, kalau versi Ibnu Aqil asyaro. Ada 3 cara baca. Ya, kan keren. Berarti nyambung ya. Itu iklan tapi penting. Itu perlu kalian garis bawahi. Yang cara membaca sinnya boleh dibaca sukun dan boleh dibaca kasroh. Nah itu ada bab adat halaman 126 kalau kita. Jadi wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Tapi udah situ dulu dah, wa'lam itu lain poin. Itu kan ini satu deh. Biar nyambung. Ini mau nggak mau saya diri dah, karena nggak muat tuh. Waduh, saya ulangi. Dah perhatikan. Emang ini nggak bisa hilang kan? Pakai solar no. Perhatikan. Ini masih bahas yang ini. Ma yajri alal qiyas. Maksudnya apa ma yajri alal qiyas? Sama seperti ini. Maksudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Nah kan kemarin kan ini. Waduh. Videonya beda. Diperhatikan. Kalau muannas ini, ingat kan? Nah, itu bukan hanya ini. Banyak. Kalau enggak saya taruh di sini aja deh. Ya udah tuh, saya duduk aja deh. Saya geser di sini aja. Ntar kalau emang nggak muat berusaha naik. Maksudnya biar kalian terkonsentrasinya enak. Ini kan kemarin kaidahnya kan adat yang ma yajri alal qiyas. Jangan bercanda. Saya ingetin nih, terakhir nih, gue ingetin nih. Ya kan? Ngapain sih? Lu sono. Orang kakak beradik aja, geser sebelahnya Mida. Diangkat. Orang kakak beradik aja ribut mulu. Entar gua ambil karung ini sekalian. Lah indah, ngapain sih? Siti. Ini anak gua lu. Nah iya kan, orang nggak ada apa-apa ribut. Perhatikan, maksudnya ma yajri alal qiyas. Maksudnya mudzakkar ya ini mudzakkar. Wahid dan isnan. Oke? Kalau mudzakkar termasuk adat yang mengikuti yang kedua. Ini yang kedua nih.
yang mengikuti wazan fa'ilun wahidun atau mungkin wahid bisa diganti hadi gitu loh. Ya oke. Kalau di sini wahidah berarti hadiyah kan gitu. Nah ini umpamanya maksudnya mudzakkar, umpamanya babun wahidun atau babun sanin pintu umpamanya, atau babun salisun bab yang ketiga, babun rabiun. Ingat kan kemarin? Ini saya sengaja saya ulang biar kalian ingat. Nah, lafaz wahid kalau dimuannaskan wahidah. Oke? Nah, perhatikan. Ini masih ada yang kurang. Kadang-kadang wahid ini ahad. Nanti ada, nah itu berikutnya nanti dibahas. Wahid kadang-kadang ahadun. Ya tergantung ya. Ahadun ke ahada kan nanti tergantung posisinya. Ya. Nah wahidah kadang-kadang ihda. Nah gitu loh. Ihda ini mu'annas. Ini yang kayak ya ini bukan ya tapi namanya alif, itu disebut dengan alif taknis. Ini kemarin udah semalam dibahas. Cuman enggak berhubung semalam saya mau takziah kan tanggung itu. Nah, kalau ini isnani di sini isim biasanya isnatani. Oke? Nah, tipe yang kedua sama seperti itu mengikuti wazan fa'ilatun. Artinya wahidah atau hadiyah. Terus kalau dua ya, yang ke saniyah yang kedua, salisah yang ketiga, rabi'ah yang keempat, khomisah yang kelima, sadisah yang keenam. Oke, dan seterusnya ila tasi'ah sampai ke 9. Cuman saya berabaskan ila asyiratin yang ke-10. Oke? Itu tipe yang kedua. Oke? Nah, yang ketiga ini kan satu. Ini satu, ini dua, ini sama nih maksudnya. Itu kan? Ini enggak usah deh. Ini maksudnya ini mudzakkar. Nah, ini mu'annas kan gitu. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya. Oh, salah kecil ya. Nah, sekarang ini kan kemarin sudah dijelaskan nih mufrodah. Maksudnya mufrodah apa kemarin? Satuan tunggal. Maksudnya perbandingannya kalau dalam bahasa Indonesia itu pecahan. Gitu kan? Maksudnya 1 sampai 9 itu kan pecahan. Atau kadang-kadang dihitung juga sampai 10. Nah, kalau mulai 11 ke atas, 11 dan seterusnya, itu kan namanya dalam bahasa Indonesia belasan. Oke? Nah, perhatikan loh. Dalam bahasa Arab murakkab. Oke? Nah, murakkab ini macam-macam. Ada murakkab yang biasa. Nah, ini udah mudzakkar. Ini yang ketiga, tipe yang ketiga. Itu adalah murakkab. Contohnya umpamanya untuk mudzakkar dulu ya. Murakkab yang mudzakkar. Satu umpamanya ahada asyara. Perhatikan. Kemudian isna asyara. Udah, dan seterusnya dah. Ini akan ketiga ini. Terus, wah ini kegedean kan? Salasa, cuman 2 itu biasanya sih. Nah ini loh, 2 ini.
ini kan isim biasa. Wahid, wahid atau kadang ahad. Wahidah kadang-kadang ihda. Ini isnani, muannasnya isnatani. Ini mufroda, tunggal, pecahan. Oke nyambung? Rio dibangunin. Untuk dijelasin. Nah ini ahada asaro. Isna asaro ini mudzakkar. Kalau muannasnya ihda asaro, asrota, isnata, asrota. Oh. Kalau ini mabni fathah, ini mabni fathah. Khusus lafaz isna dan isnata itu ada yang mengatakan di i'rabi seperti isim tasniyah. Oke, tadi saya kan gitu. Asaro dan asrotanya kan asalnya isnani. Kalau ini kan isnani, isnatani, kan ada nunnya. Kalau digabung sama lafaz asaro, kalau isna, diperhatikan. Atau isnata, kalau digabung sama asrota, nunnya dibuang, nun itu digantikan posisinya dengan lafaz asaro, kali ini ya asrota. Nyambung? Nah, ahada asaro dan ihda asaro. Ahada ini kan dua juz. Ahada juz awal, asal juz tsani. Berarti kan dua bagian. Mabni fathah, ini juga mabni fathah. Dua-duanya. Nyambung? Khusus lafaz isna. Khusus lafaz isna asyara dan isnata asrota. Isna dan isnata di i'rabi seperti isim tasniyah. Oke? Kemudian asyara dan asrotanya mabni fathah. Oke? Maka saya bilang jelimet gitu loh. Tapi kalau kalian paham mau didebat model bagaimana juga oke. Oke? Nah itu maksudnya. Oke. Belum kelar sembarangan lu. Ini kalau ahada, ihda, isna, asaro dan isnata asrota. Bagaimana kalau di sini ada mengikuti wazan fa'ilun fa'ilatun? Oke? Nah, otomatis ahada dan isna berubah. Berarti begini bunyinya. Kan sama mau bisa penggel. Nah, ini ikuti wazan fa'ilun. Ini berarti fa'ilatun. Berarti kan ya, ahada berubah menjadi hadiah asaro. Oh, yang ke-11. Kemudian sanian. Kalau ini kan sanin. Oke? Nah di sini sanian asaro. Terus salisa asaro sama robi'a asaro. Khomisa asaro. Sadisa asaro, sabi'a asaro, famina asaro, tasi'a asaro. Oke? Dua-duanya ini juz yang pertama hadiah, sania, salisa, robi'a, khomisa, mabni fathah. Asaronya juga mabni fathah. Oke? Nyambung? Nah, ini sama. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Semuanya. Oh.
Nah sekarang yang mu'anas ikhda menjadi wujud wajan fa'ilatun, berarti hadiyata. Perhatikan, asrota. Jadi saniyata asrota, salisata asrota, rabi'ata asrota, khamisata asrota, sadisata asrota, harus hafal di luar kepala kalian. Sabi'ata asrota, saminata tulis ya. Tuh. Tasi'ata asrota. Oke, nyambung. Ini belum kelar. Ini kan kalau digabung sama asaro dan asrota. Nanti kalau digabung sama isruna, masalah lagi. Oh, nyambung. Ini belum kelar, maka jangan dihapus dulu. Kalau emang nggak muat ya, nanti di atasnya. Nyambung nih. Oh itu, maka saya bilang sahabat-sahabat emang jelimetnya luar biasa. Tapi kalau kalian udah paham, enak. Begitu loh. Bab adat ini kalau hanya nahu dasar katanya dunia imriti, itu nggak ada pembahasannya. Adanya yaitu di mutamimah minimal. Nah di mutamimah juga kalau tiba hanya ngaji matan, nggak ngaji saran, nggak matang ya bingung. Itu maksudnya. Oke lanjut, bisa dipahami nih. Ada yang nanya, no, Pin, waduh saya bingung Pak, apa yang harus saya pertanyakan Pak, kan gitu kan? Nah, orang baru dengar, ini kaidah ya, mabni fathah dua-duanya. Jadi jangan ragu kalian. Ingat-ingat tadi yang perlu kalian bawahi, garis bawahi. Nih, akhada asaro itu adat biasa. Sementara hadiah asaro, kadang-kadang yang baca al-hadi, gitu ya. Kan mabni fathah. Nah kalau diperlakukan seperti isim mangkus ya muncullah dia. Nah iya kan? Kan mabni fathah. Gitu. Tapi ada yang baca al-hadi. Nah ini namanya adat tapi yang mengikuti wazan fa'ilun, yang artinya yang ke. Hadiah asaro kan kalau ahada asaro kan 11. Kalau hadiah asaro kan ke 11. Nyambung ya? Oh gitu loh. Ya kan kemarin udah dikasih tahu. Belajar latihan bahasa Arab. Bin, Arwin. Rodo namanya mengantuan. Senin bahasa Arabnya apa? Ya Isnin. Coba Selasa. Ya Sulasa. Kalau Rebu Arbi'a. Lah iya kan? Udah. Sekarang kebodor mana-mana. Oke lanjut. Kemudian mana tadi? Nah ini tambahan. Perhatikan. Wa'lam. Ini kaidah keren ini. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Anna wahidan. Ini kaidah nih. Kalau perlu garis bawahi kalian. Paling enggak kalian kasih tanda. Tulis di luarnya muhimun. Maksudnya muhimun itu penting. Itu kaidah. Anna wahidan, sesungguhnya lafaz wahidan ya kan, wa ilahukum ilahu wahid, ya kan, wahid. Sesungguhnya lafaz wahidan ismu fa'ilin, itu isim fa'il. Min wahada yahidu wahdan wa wahdatan, dari fi'il wahada yahidu wahdan.
Apa maknanya? Ya satu. Tasniahnya apa tadi? Tasniahnya. Mudhoreknya wahada yahidu. Asalnya kan yauhidu. Doroba yadribu. Oke? Seperti wamiko yamiku. Asalnya yamiku yaumiku. Wadoa yado'u asalnya yaudo'u. Itu dipraktekkan gitu loh. Wa min wahada yahidu wahdan wa wahdatan. Terambil wahid itu terambil dari fi'il madhi wahada. Maknanya wahada kan ya satu kan. Yahidu fi'il mudhari. Ya. Satu juga kan, bukan bentuknya mudhari. Wahada telah menjadi satu. Ya kan gitu. Kalau secara sehat sorotnya gitu loh. Wahdan, nah, kan fa'lan, ngerti kan? Itu masdarnya. Maka ada istilah wahdaniyah. Nah terus masdarnya bisa juga wahdatan. Oke? Jadi wahada ya itu wahdan. Ada juga masdarnya wahdatan. Ya tunggal maknanya. Maknanya ay munfaridan. Tahu munfarid kan? Ya, menyendiri. Makanya sholat jamaah bareng-bareng. Kalau munfarid menyendiri. Fal wahidu, maka bermula al wahidu itu bermakna al munfarid, semakna dengan al munfarid. Maksudnya apa? Ai al adadu, tegasnya hitungan al munfarid yang menyendiri. Gitu loh. Wa akhad berarti kan itu kalau wahid harokatin lalu bacanya itu wahid juga Pak, bukan wa akhadun. Dan bermula adat ahadun kan bisa wahid wahidun, bisa ahadun. Oke? Qul huwallahu ahadun. Nah, wa ahadun dan bermula ahadun yusta'malu itu dipergunakan apa ahad ba'da nafin dalam setelah nafi au nahyin atau nahi au istifhamin atau setelah istifham lil umumi untuk menunjukkan umum universal fi ahlil ilmi dalam ahlul ilmi, dalam orang yang ahli ya ilmu pengetahuan. Wa yalzamuhu al-ifradu wa tadhkiru. Wa yalzamu dan menetapi hu pada ahad apa tuh? Perhatikan. Apa al-ifradu? Ifrad tunggal, wa tadhkiru dan tadhkir. Jadi ahad kalau digunakan setelah nafi, nahi atau istifham itu menunjukkan mana umum, oke? Dalam penjelasan orang-orang yang berilmu, ahlul ilmi. Karena lafaz akan dipergunakan untuk umum kalau jatuh setelah nafi, nahi atau istifham, maka dia tetap berupa ifrad tazkir, tunggal, mudzak, mengatakan oh jewer tim, jewer. Nah, untuk udah sudah dibuka. Kalau masih ngantuk diri, kalau serius ini, kalau gede-gede ngantukan. Kamu semalam kemana sih? Kamu semalam kemana? Ikut ngaji dia? Hah? Orang gak ikut ngaji aja ngantuk. Sama. Kamu semalam ikut kok? Hah? Terus tidur gitu. Ya, penjaraan. Takulu berkata siapa kamu? Maja'ani min akhadin. Maja'a tidak datang kepadaku siapa min ahadin, awas minnya zaidah. Tapi walaupun min zaidah dia tetap mengecilkan ahadin. Oke? Jadi karena zaidah ya jangan diartikan. Itu maksudnya min zaidah harus kalian biasakan dan harus kalian kuasai.
Maja'a tidak datang kepadaku siapa min akadin, siapa seorang. Itu akad. Apakah dia laki-laki yang datang atau perempuan itu akad. Walaupun redaksinya muzakkar. Oke? Wa qala ta'ala, nah ini pembandingnya lastunna ka'ahadin minan nisa'i. Lastunna, tidaklah ada siapa kalian semua perempuan ka'ahadin itu seperti seseorang. Loh, kalau muannas kan ka'ifda harusnya, paham kan? Nah ini akad minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Nyambung ya? Bisa dipahami. Walaupun begitu waqad yustarna, dan terkadang tidak dibutuhkan. Binafhima, dengan menafikan lafaz. Masuk Bu, masuk. Udah Bu, moga. Bentar ya. Masuk dulu. Buka aja Bin. Binafhima, dengan menafikan lafaz qoblahu, yang sebelumnya. Salah, mari. An-nafhim, lagi. An-nafhima, dari menafikan sesuatu ba'dahu, yang setelah maqoblahu. Ambil air Bin. Intadhammana, jika menyimpan apa dhamiruhu, apa ma dhamiruhu pada dhamirnya maqoblahu. Nahu inna akhadan la yaqulu kadza. Inna akhadan, sesungguhnya seseorang, la yaqulu, itu tidak berkata siapa akad kadza seperti ini. Oke. Udah sementara itu dulu deh ya. Ini mbaknya. Oh, ini Mbak Anu ya. Mbak Wati Oh yang yang Mbak Ririn. Oh iya. Oke, sementara ini dulu. Ini karena mau ada yang sama, saya kok syahadat lagi Mbak. Kamu kan syahadat terus gitu ya. Masuk Islam terus saya mah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.